Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sobat Hikayatuna yang dirahmati Allah, dalam video kali ini akan dikisahkan perjalanan hidup seorang bapak kedokteran, perintis ilmu saraf dan pembedahan. Dialah Ibnu Sina, yang dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina, yang oleh orang barat dikenal dengan nama Avicenna, mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ia lahir di desa Afsana, dekat kota Kharmaitan, Provinsi Bukhara, Uzbekistan, pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus tahun 980 Masehi. Menurut riwayat lain tahun 375 Hijriah. Ibunya bernama Setareh, yang berasal dari Bukhara, sedangkan ayahnya Abdullah bin Hasan Ali bin Sina, seorang gubernur di Bukhara, yang diangkat oleh Nuh II bin Mansur, penguasa dinasti Samaniyah waktu itu. Sebagai seorang putra gubernur, Ibnu Sina telah mendapatkan akses pendidikan sejak kecil. Pendidikan pertamanya adalah Al-Quran dan sastra, yang dimulai sejak Ibnu Sina kecil berusia 5 tahun. Ia belajar dengan bimbingan ayahnya sendiri, dan Abu Abdullah Natili, yang dipanggil secara privat ke istana gubernur. Setelah Al-Quran dan sastra, Ibnu Sina kecil belajar logika dan matematika, dengan Abu Bakr Al-Khawarizmi, teman karib ayahnya. Kemudian belajar akhlak, fikih, dan tasawuf dengan Ismail As-Zahid. Kecerdasan dan kecemerlangan otak Ibnu Sina sudah terlihat sejak kecil. Di usia 6 tahun, ketika belajar dengan Abu Bakr, yang waktu itu sudah memasuki masa senja, Ibnu Sina kecil telah membantu menuliskan sebagian isi bukunya. Menginjak usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran 30 juz. Di usia itu juga, ia sudah mampu menguasai ilmu agama, seperti tafsir, fikih, usuluddin, tasawuf, dan lain sebagainya. Setelah selesai dengan ilmu agama, hingga usia 16 tahun, Ibnu Sina remaja melanjutkan belajar ilmu hukum, logika, matematika, fisika, politik, kedokteran, dan filsafat. Menurut sebuah riwayat, ilmu logika yang dipelajarinya sejak kecil, telah membuat Ibnu Sina remaja mempunyai pengetahuan yang sangat mengagumkan. Ini terbukti dengan seringnya ia menyelesaikan soal-soal dengan cara yang mengagumkan, yang oleh gurunya tidak dapat diselesaikan. Memasuki usia 16 tahun, Ibnu Sina remaja belajar kedokteran secara otodidak, dan berhasil menguasainya hanya dalam waktu 1,5 tahun. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina remaja telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina remaja telah memulai membuka praktek kedokteran. Dalam prakteknya, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif, dan selalu menguatkan aspek spiritual dan fisik pasien. Menurutnya, makanan, minuman, limbah, udara, suhu, keseimbangan gerak dan pikiran, tidur dan kerja, mempunyai pengaruh terhadap kesehatan. Ibnu Sina telah mencurahkan sebagian besar hidupnya di bidang kedokteran. Ia merawat pasien yang berasal dari kalangan manapun, tanpa memandang latar belakang. Prestasi terbaiknya, ketika ia bisa mengobati penyakit yang diderita oleh Sultan Nuh II bin Mansur, yang menderita sakit parah. Atas keberhasilan inilah yang menjadikannya diangkat sebagai dokter pribadi di Istana Sultan. Sejak saat itu banyak pembesar yang mengundangnya untuk memberi pengobatan, diantaranya Ratu Saidah dan Sultan Majid di Rafi, Amir Syamsul Ma'ali di Tabaristan, Sultan Samsyul Daulah di Hamadan, dan Sultan Alaud Daulah di Isfahan. Di samping sebagai dokter yang handal, Ibnu Sina adalah penulis buku yang sangat produktif. Hingga akhir hayatnya, ia telah menulis 276 buah buku, dari lintas disiplin ilmu yang berbeda. Buku pertamanya adalah Al-Majmu' yang ditulis di usianya yang ke-21 tahun di Khwarazm. Buku ini memuat berbagai macam ilmu pengetahuan yang lengkap.
karya paling fenomenal adalah Qanun fi Atib yang dikenal sebagai ensiklopedia kedokteran. Dengan karya fenomenal ini, Ibnu Sina telah menempatkan dirinya sebagai penulis ensiklopedia kedokteran pertama di dunia. Buku ini juga telah menjadi rujukan dan buku teks kedokteran di berbagai universitas di Prancis. Melalui buku ini juga, Ibnu Sina diakui sebagai perintis ilmu saraf dan pembedahan. Buku lain yang membuat namanya melejit adalah As-Sifa. Buku yang terdiri dari 18 jilid ini dikenal dengan buku penemuan atau The Book of Discovery. Ditulis oleh Ibnu Sina secara maraton sejak remaja hingga menjelang akhir hayatnya. Buku ini berisi banyak subjek, diantaranya logika, fisika, matematika, metafisika, psikologi, pertanian, kedokteran, retorika, dan syair. Ibnu Sina, di sisa 10 atau 12 tahun hidupnya, dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dusmanziar, pemimpin Kakuyik yang dikenal juga dengan nama Ala al-Daula, yang ia dampingi sebagai dokter, penasihat sastra, dan ilmiah. Sebelum akhir hayatnya, semua hartanya disumbangkan kepada orang miskin, membebaskan budak, dan menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari, hingga akhir hayatnya. Sampai di akhir hayatnya, Ibnu Sina menderita sakit kolik parah, sampai tidak bisa berdiri, karena diberi obat yang keras. Ibnu Sina meninggal dan dimakamkan di Hamadan, dalam usia 58 tahun, pada bulan Ramadan 428 Hijriah atau Juni tahun 1037 Masehi. Dalam rangka memperingati 1000 tahun kelahirannya, pada tahun 1995, di Teheran, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Bapak Kedokteran, Father of Doctor untuk selama-lamanya. Di area pemakamannya dibangun monumen dan patung untuk menghormatinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjalanan hidup tokoh-tokoh muslim, yang atas jasa dan kiprahnya di masa lalu, karya dan namanya masih abadi dan tetap dikenang hingga kini. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, mencerahkan, dan memberikan keteladanan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.